Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Aditya Maulana Ardiansyah dengan NIM 235081136. Di sini saya akan presentasikan mengenai materi praktikum pengujian perangkat lunak dari modul 1 hingga modul 9 yang telah dilakukan selama pertemuan pada praktikum pengujian perangkat lunak. Di sini saya menjelaskan tentang eh, dari teori, kemudian implementasi pengujian terhadap PHP unit dan juga integration unit hingga ke otomatisasi di mana menggunakan aplikasi Katlon untuk melakukan otomatisasi pada pengujian perangkat lunak. Pertama, apa itu pengujian perangkat lunak? Ada tiga eh, pakar yang mendefinisikan tentang pengujian perangkat lunak. Pertama ada dari Myers tahun 1976. Myers mendefinisikan pengujian perangkat lunak adalah proses mengeksekusi dengan tujuan mencari kesalahan, defect atau error. Artinya, eh, proses pengujian perangkat lunak itu dilakukan untuk mencari sebuah kesalahan atau sebuah error yang terdapat pada sebuah aplikasi sebelum aplikasi itu sepenuhnya dijalankan. Kemudian selanjutnya ada dari Hetzel tahun 1988. Hetzel mendefinisikan pengujian perangkat lunak adalah proses membentuk kepercayaan bahwa program atau sistem akan dapat melakukan yang diharapkan. Artinya, program atau perangkat lunak yang dibuat kemudian dilakukan pengujian dengan harapan bahwa program tersebut atau perangkat lunak tersebut akan bekerja semestinya atau bekerja seperti yang diharapkan saat proses pembangunan perangkat lunak tersebut. Kemudian selanjutnya ada dari Zijktra, yaitu tahun 1972. Dijktra mendefinisikan bahwa pengujian itu hanya dapat menunjukkan kesalahan, tetapi tidak dapat menunjukkan ketiadaan kesalahan. Dan juga pengujian itu diusahakan selengkap mungkin. Artinya, pengujian perangkat lunak itu pasti ada kesalahan. Sebuah perangkat lunak saat dalam fase pengembangan pasti memiliki kesalahan, meskipun kesalahan tersebut tidak terlihat. Sehingga Dijkstra mendefinisikan bahwa pengujian itu hanya menghasilkan kesalahan dan tidak ada eh, ketiadaan kesalahan. Sehingga setiap perangkat lunak yang eh, dalam fase pengembangan itu pasti memiliki kesalahan meskipun tidak tampil dalam eh, area yang memang mudah untuk dilihat. Itu adalah definisi dari pengujian perangkat lunak atau pengujian. Eh, Kemudian selanjutnya dalam pengujian, kemudian selanjutnya pada pengujian ada dua
ada dua hal yang eh, cukup penting untuk atau cukup penting dalam proses pengujian ini, yaitu adalah eh, validation dan juga verification. Eh, nah, eh, verification, verification eh, dalam pernyataan utamanya adalah apakah kita membangun sebuah sistem itu benar. Kemudian untuk validasi, nyatanya adalah apakah kita membangun sistem juga dengan benar. Namun, ada perbedaan dalam pengertiannya. Verifikasi itu mengacu kepada eh, apakah kepada proses apakah kita membangun perangkat lunak tersebut sudah benar, sudah sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan, sudah sesuai dengan metode yang digunakan, sudah sesuai dengan eh, proses pengembangan yang sudah ditentukan. Verifikasi mengacu pada hal tersebut. Kemudian untuk validasi sendiri, validasi mengevaluasi terhadap apakah sebuah sistem atau perangkat lunak atau aplikasi tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan atau requirement yang sudah diberikan sebelum perangkat lunak tersebut dibangun. Sehingga dapat dikatakan bahwa validasi itu mengacu pada apakah sebuah perangkat lunak sudah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang harus ada pada sistem atau perangkat lunak tersebut. Kemudian untuk fokus pemeriksaannya sendiri, verifikasi itu pada fungsi internal, kemudian struktur kode, dan juga spesifikasi teknis. Dan untuk validasi sendiri, fokus pemeriksaannya pada perilaku eksternal, kemudian interaksi oleh pengguna, end user, juga user requirement. Sehingga dapat dikatakan validasi itu mengacu pada user requirement. Itu adalah bagian dari verifikasi dan juga validasi. Kemudian juga eh, kembali ke ini. Ini adalah peta siklus hidup pengujian. Ini adalah peta jalan siklus pengujian. Nah, ada ini STLC, Software Testing Life Cycle. Nah, di sini berdasarkan modul-modul yang telah dilakukan secara teori, yaitu mendefinisikan kualitas dan juga objektif pengujian seperti eh, mendefinisikan apa itu sebuah software testing itu apa, kemudian apa saja yang ada di dalam software testing, jenis-jenis kesalahan dan sebagainya dalam lingkup teori. Kemudian adanya perencanaan. Perencanaan di sini eh, saya sendiri menggunakan studi kasus tim desktop client, di mana di sini dibuat atau dibentuk seperti test case, kemudian alur pengerjaannya seperti apa, kurang lebih seperti itu untuk bagian perencanaan. Kemudian masuk ke konfigurasi yang telah dilakukan eh, pada praktikum pengujian perangkat lunak. Itu yang digunakan adalah SAM, XAMPP sebagai eh, kontrol panel untuk memulai server Apache dan juga penggunaan database SQL, MariaDB, dan juga Composer
Juga digunakan juga PHP unit yang dimana instalasinya menggunakan komposer. Kemudian di modul akhir ada penggunaan Catalan Studio, di mana ini digunakan untuk otomatisasi testing atau testing automation. Tapi sebelum pada untuk automation testing, ada juga di modul-modul sebelumnya, yaitu eh, mengerjakan testing dengan eh, pada unit testing dan juga integration testing. Ya. Kemudian, nah dalam pengujian sendiri, ujian perangkat lunak itu eh, bukan hanya sekedar mencari sebuah bug, sehingga bukan hanya fokus pada mencari kesalahan pada sebuah kode, kesalahan logika, kesalahan alur bisnis, kemudian eh, kecacatan dalam kode, error yang ya error-error dalam runtime, error setelah aplikasi dijalankan gitu. Bukan hanya hal tersebut dalam proses pengujian perangkat lunak. Hingga perangkat lunak bukan hanya mencari masalah atau kesalahan, gitu. Bukan hanya mencari kesalahan pada perangkat lunak, tapi pengujian perangkat lunak itu dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat lunak tersebut memang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, berfungsi dengan sempurna tanpa ada kesalahan, tanpa ada error, tanpa adanya kecacatan dalam perangkat lunak, sehingga saat perangkat lunak di, di deploy atau diserahkan ke end user, perangkat lunak sudah tidak mengalami ketidaksesuaian terhadap apa yang diharapkan oleh end user. Sehingga end user sendiri dapat dengan mudah menggunakan tanpa adanya kesalahan atau kecacatan pada perangkat lunak tersebut. Dan nah, ini adalah jenis-jenis kegagalan pada perangkat lunak. Di sini ada fault. Ini adalah kecacatan atau bug. Di sini adalah sumber terjadinya kesalahan di tingkat fundamental atau kode. Artinya eh, fault itu permasalahannya pada logika kode ataupun logika bisnisnya sendiri. Ketidaksesuaian terhadap spesifikasi atau juga kesalahan dalam eh, penerapan logika kode. Dan selanjutnya ada software error. Software error ini adalah status internal sistem yang cacat dan jika tidak diperbaiki dapat menjadi bom waktu. Artinya, ini adalah sebuah masalah yang tidak berdampak langsung saat aplikasi tersebut selesai dikembangkan, tetapi akan berefek atau berdampak setelah be- selama berlangsungnya aplikasi tersebut. Semisal adanya dependensi terhadap versi lama, sehingga saat teknologi baru dikembangkan terhadap aplikasi tersebut, terjadi permasalahan dependensi karena dependensi teknologi terbaru tidak bisa membaca teknologi yang sebelumnya yang digunakan, yang versi lama. Dan saat hal tersebut terjadi, otomatis aplikasi akan tidak bisa digunakan. Software tersebut akan error. Software tersebut mengalami kesalahan karena tidak adanya dependensi yang memang sesuai untuk software tersebut, untuk versi dari teknologi terbaru yang digunakan oleh perangkat lunak tersebut. Kemudian selanjutnya adalah software failure. Software failure itu adalah kegagalan sistemik
perilaku aplikasi melenceng dari spesifikasi dan berdampak langsung kepada pengguna. Artinya, perangkat lunak yang dikembangkan itu sama sekali tidak sesuai dengan apa yang tertera pada requirement saat proses pengembangannya. Perangkat lunak tersebut tidak memiliki fungsi-fungsi yang harusnya ada saat proses requirement itu diberikan dari end user. Tetapi perangkat lunak tersebut tidak memiliki fungsi-fungsi yang sudah tertera pada requirement, fungsi-fungsi yang sudah diajukan oleh end user agar ada dalam perangkat lunak tersebut. Sehingga saat digunakan, software akan termasuk ke dalam software failure karena tidak bisa memenuhi kebutuhan yang diberikan oleh end user. Itu adalah jenis-jenis kegagalan dari sebuah perangkat lunak. Nah, ini adalah aktivitas pengujian. Eh, yang satu ada perencanaan, di mana ini menentukan ruang lingkup, jadwal, kemudian alokasi sumber daya, dan juga bagaimana prosedur pengujiannya dilakukan. Tahap selanjutnya yaitu perancangan, mana di sini eh, akan melakukan pengembangan kasus uji atau test case terhadap perangkat lunak yang sudah dibangun atau dalam fase pengembangan untuk kemudian menentukan data input, apa jenis data yang harus dimasukkan ke dalam program, kemudian jenis data yang digunakan untuk melakukan uji coba, dan juga menetapkan hasil apa yang diharapkan dari input tersebut, seperti misal dalam hal login. Dalam hal login, kita menginputkan saat misal sebuah web meminta untuk memasukkan alamat email dan juga password, sehingga input data itu adalah email dan juga password. Dan melakukan pengujiannya yaitu memiliki beberapa test case. Misal bagaimana saat password dan saat email dan password sesuai, kemudian saat password salah tetapi email benar, dan juga saat eh, email salah tetapi password benar, atau saat keduanya salah. Itu dilakukan pada tahap perancangan. Kemudian selanjutnya adalah mengeksekusi eh, kasus uji yang sudah direncanakan sebelumnya. Di sini kita menjalankan test case secara langsung untuk mendapatkan status lolos atau tidak lolos. Artinya eh, dilakukan pengujian terhadap test case yang sudah dibuat sehingga kita dapat mengetahui apakah perangkat lunak ini pada modul tersebut sudah benar atau belum, apakah ada kesalahan atau tidak, apakah cacat atau tidak. Itu bergantung atau eh, terpaku pada test case yang sudah kita buat sebelumnya, kemudian input data dan juga hasil yang diharapkan. Kemudian selanjutnya, setelah proses pengujian dilakukan, hal selanjutnya yang perlu dilakukan oleh sebuah software tester itu membuat laporan hasil pengujian perangkat lunak tersebut, di mana di sana akan dirangkum hasil eh, dari perbaikan kesalahan, perbaikan error yang dilakukan selama proses pengujian perangkat lunak, baik dilakukan oleh tim pengembang atau juga konsultan dari eksternal. Ya, itu adalah aktivitas pengujian perangkat lunak. Namun
dalam pelaksanaannya, seperti dalam pelaksanaan testing atau eksekusi. Di sana terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan. Karena pengujian sendiri terbagi ke dalam, secara umum terbagi ke dalam tiga macam, yaitu ada black box testing, white box testing, dan juga gray box testing. Namun eh, yang banyak dilakukan yaitu white box test, white box testing dan juga black box testing. Karena untuk gray box testing sendiri yaitu adalah konsep di mana pengujiannya dilakukan secara hybrid. Jadi eh, black box testing dan juga white box testing dilakukan secara bersamaan, digabungkan. Kemudian dalam kedua hal tersebut, white box testing dan juga black box testing, itu terdapat cara untuk melakukan pengujiannya masing-masing, di mana di sana terdapat unit unit testing, kemudian subsystem integration testing, ada system integration testing, ada user acceptance atau UAT. Nah, secara detailnya aktivitas pengujian ini dalam perencanaan pengujian perangkat lunak itu di mana dimulai dari perencanaan apa saja yang akan diuji, kemudian perencanaan waktunya, kemudian perencanaan alokasi sumber daya seperti yang tadi dijelaskan, kemudian juga persiapan persiapan untuk proses pengujiannya, dan untuk perencanaan eksekusi secara detailnya hampir semua sama. Kemudian ada panduan untuk melakukan pengujian yang efektif. Yang pertama itu melakukan technical review untuk mengkaji ulang, kemudian eh, kelengkapan requirement specification dan perancangan perangkat lunak juga dapat menentukan efektivitas dari sebuah proses pengujian perangkat lunak. Kemudian strategi yang digunakan, strategi pengujian dan rancangan uji kasus itu juga berpengaruh terhadap eh, seberapa efektif proses sebuah pengujian perangkat lunak dilakukan. Kemudian pada proses pengujian perangkat lunak itu sendiri itu dimulai dari elemen atau modul atau unit yang paling dasar dengan konsep testing in small. Kemudian pengujian integrasi antar unit sehingga semua komponen unit terintegrasi secara lengkap, atau juga menggunakan konsep testing in large, sehingga dapat dikatakan pengujian perangkat lunak itu dilakukan dari modul-modul terkecil kemudian hingga ke modul-modul besar secara bertahap atau secara berurutan dilakukan. Kemudian teknik yang digunakan dalam proses pengujian juga berpengaruh pada aktivitas pengujian perangkat lunak. Semisal yang digunakan adalah object oriented atau berorientasi objek, itu juga mempengaruhi efektivitas sebuah pengujian perangkat lunak. Kemudian pengujian akhir dimulai dari developer, kemudian dilanjutkan oleh independent tester. Maksudnya adalah pengujian modul-modul kecil seperti pada unit testing itu dapat dilakukan oleh tim pengembang sendiri atau tim developer sendiri. Tetapi untuk bagian seperti kebutuhan fungsional, pengujian terhadap fungsionalitas aplikasi itu dapat eh, diserahkan atau dapat
menggunakan tenaga atau sumber daya manusia dari luar. Misal outsourcing dari sebuah konsultan IT untuk melakukan pengujian terhadap perangkat lunak tersebut. Jika memang dirasa tim pengembang eh, tidak memiliki sumber daya yang cukup. Namun, memang pada dasarnya pengujian perangkat lunak memang lebih baik dilakukan oleh eh, pihak eksternal karena agar pengujian tersebut berjalan secara objektif sehingga tidak adanya eh, hal-hal yang tidak diinginkan saat proses pengujian perangkat lunak tersebut sebelum dikirim ke tangan end user. Kemudian, nah ini adalah contoh studi kasus yang saya gunakan saat praktikum, di mana saya menggunakan kasus dari Steam Desktop Client, di mana di sini dilakukan uji coba terhadap fungsionalitasnya, seperti fitur toko, yaitu pencarian game, filter, terus mekanisme rekomendasi, kemudian pada pada bagian transaksi, dari mulai memasukkan item ke keranjang hingga melakukan pembayaran. Dan library, pengelompokan game, instalasi dan pembaruan, dan untuk komunitas, interaksi, ulasan, daftar teman, dan juga pengaturan, ada privasi, preferensi konten, dan juga konfigurasi teknis. Nah, ini adalah proses pengalokasian sumber daya. Pada minggu pertama yaitu melakukan persiapan, kemudian pada minggu kedua itu melakukan pengujian pada fungsi-fungsi dasar sebuah perangkat lunak. Kemudian yang ketiga melakukan evaluasi user interface dan juga user experience. Dan minggu keempat melakukan laporan dan review terhadap terhadap pengujian yang sudah dilakukan. Eh, pada pada studi kasus yang saya buat, sumber daya manusia terlibat ke dalam tiga bagian atau tiga pekerjaan, jenis pekerjaan. Di mana di sini ada key lead, di mana key lead di sini yang melakukan perancangan, kemudian juga nanti melakukan validasi terhadap apa yang sudah dilakukan pengujian, juga bertanggung jawab terhadap alur proses pengujian yang dilakukan. Kemudian selanjutnya ada QA tester. QA tester ini bekerja melakukan eksekusi terhadap persiapan eh, perencanaan pengujian yang sudah dibuat oleh QA lead, sehingga eh, QA tester ini akan menghasilkan dokumen laporan yang nanti akan divalidasi oleh QA lead berdasarkan hal-hal yang sudah dilakukan oleh hal-hal yang sudah direncanakan oleh QA lead. Dan ada UX researcher, di mana UX researcher ini bekerja untuk menganalisis perilaku aplikasi tersebut, bagaimana aplikasi tersebut berjalan, bagaimana eh, sebuah data dikirim melalui berbagai macam modul pada aplikasi tersebut, itu dilakukan oleh UX researcher. Dan infrastruktur yang digunakan karena diuji coba dalam tiga, tiga jenis device, yaitu ada PC untuk ke Windows dan juga MacBook Air untuk eh, macOS, dan juga Steam Deck karena ini adalah device dari Steam itu sendiri. Dan untuk software yang digunakan itu ada Jira. Jira Software itu sebagai
pelacakan aktivitas yang digunakan agar lebih terstruktur dan juga eh, tercatat dengan baik proses-proses yang dilakukan. Kemudian selanjutnya ada OBS Studio, di mana di sini OBS Studio digunakan untuk melakukan perekaman proses pengujian perangkat lunak itu sendiri. Kemudian di sini ada metodologi pengujian atau eh, sini ada usability testing, di mana ini memvalidasi apakah kepadatan opsi menu mengganggu efisiensi navigasi pengguna. Ini maksudnya adalah dalam sebuah tampilan, apakah tampilan tersebut mengganggu visual atau mengganggu navigasi yang dilakukan oleh pengguna. Semisal untuk mencari sebuah menu itu sangat sulit sekali eh, karena misal kepadatan konten yang ada di dalam eh, satu tampilan tersebut dan dilakukan black box testing yaitu menguji fungsionalitas apakah input yang diberikan kemudian eh, hasil yang diharapkan juga apakah sesuai dengan yang seharusnya. Eh, Artinya melakukan memastikan semua fungsionalitas merespon input tanpa memicu error sistem. Kemudian ini adalah cross platform konsistensi. Di sini karena studi kasusnya itu Steam client, karena Steam client juga berjalan di Windows, kemudian macOS, dan juga Steam Deck sendiri yang berbasis Linux. Nah, ini dilakukan eh, konsistensi apakah Steam tersebut saat berpindah mode karena Steam memiliki interface antara Steam Desktop dan juga Big Picture mode di khusus untuk Windows, di mana eh, itu adalah sebuah perbedaan tampilan dari yang asalnya desktop berpindah ke Big Picture mode itu ada beberapa tampilan yang memang hanya ada di Big Picture mode. Namun yang menjadi permasalahan adalah apakah data atau tampilan dari eh, desktop mode itu tetap ada ke Big Picture mode atau tidak. Itu eh, salah satu eh, pengetesan dalam black box testing, pengetesan fungsional. Kemudian ada heuristic evaluation di sini mendeteksi masalah inkonsistensi visual dan arsitektur informasi secara komprehensif. Nah, ini adalah arsitektur lingkungan pengujian atau local environment. Nah, ini adalah eh, hal-hal yang digunakan untuk melakukan proses pengujian perangkat lunak selama praktikum berjalan. Di sini kita menggunakan Composer sebagai dependensi, sebagai library dependensi. Nah, di sini eh, kita menggunakan PHP unit, sehingga Composer memang sangat membantu atau sangat berguna untuk digunakan karena Composer sendiri merupakan manajer dependensi PHP yang dikonfigurasi langsung ke sistem variable path window. Artinya saat kita mengunduh atau menginstal sebuah tools yang menggunakan PHP, karena Composer itu langsung mengkonfigurasi ke variable path, kita tidak perlu lagi untuk mengkonfigurasi tools tersebut secara manual ke variable path. Kemudian Composer juga berfungsi ganda sebagai fondasi utama untuk eksekusi unit testing. Selanjutnya ada XAMPP atau Server Foundation. XAMPP digunakan karena menyediakan environment aplikasi berbasis web
memuat modul esensial seperti PHP seperti Apache yaitu, atau web servernya, dan juga MySQL atau database, dan yang dipantau melalui kontrol panel XAMPP sendiri atau pada localhost. Selanjutnya, nah ini adalah penggunaan otomatisasi menggunakan Kathlon Studio. Nah, Kathlon Studio di sini digunakan untuk automation testing, di mana peran Kathlon itu platform pengujian komprehensif, sistem testing atau sistem testing untuk web, API, seluler, dan juga desktop. Terus core atau kemampuan intinya itu menangkap objek melalui ekstensi peramban atau automation recorder, kemudian mengelola repository objek, dan juga mengeksekusi skenario end-to-end secara otomatis. Yang ditargetkan pada praktikum yaitu memvalidasi alur kerja aplikasi e-commerce secara real time untuk memastikan kualitas UX. Atau sebelumnya yang dilakukan itu untuk memvalidasi atau untuk mengecek bagaimana sistem keranjang dan juga pembayaran itu berfungsi dengan baik dan benar yang dilakukan. Nah, ini adalah workflow dari automation testing, di mana inisiasi proyek, buat sampel project web UI. Nah, ini memang sudah ada dari Kathlonnya, sudah memiliki sampel Kathlon, ada sampel di Kathlon. Jadi saya menggunakan sampel tersebut. Kemudian ada test case juga yang sudah dibuat. Di sana dapat dilihat bahwa test case tersebut eh, memang di karena memang sampelnya jadi dibuat memang untuk kesesuaian dengan fungsi di web tersebut sendiri. Kemudian ini target eksekusi, karena kita dapat memilih eh, web browser yang dapat digunakan. Misalnya jika menggunakan Windows ya dapat menggunakan Chrome atau juga Firefox. Untuk macOS sendiri dapat menggunakan Safari. Kemudian ada running test. Nah, di sini kita menjalankan script otomatis ke peramban itu, ke peramban tersebut. Ini anatomi test case, data driven insight. Ini memang lebih baik jika dibuka menggunakan Kathlon Studio-nya. Kita coba. Ini adalah tampilan Kathlon Studio. Hmm, project sampel yang ada dari Kathlon. Nah, di sini dapat dilihat bagian eh, folder Text Explorer. Di sini terdapat beberapa folder. Kemudian di sini ada test case. Ini data driven sample. Kemudian kita dapat dilihat input yang diberikan. Dan ini adalah itemnya. Apa yang dilakukan? Misalnya ini melakukan login. Simple login itu app. Kemudian elemen preset menunggu eh, preset dari elemen yang dikirimkan. Kemudian diklik. Ada binary statement. Ini untuk loop. Kemudian ini untuk checkout. Ini untuk close browser. Kemudian untuk tesnya sendiri ada di bagian
practice with sebenarnya data driven. Ini adalah contoh tes untuk melakukan order dan check out sebuah satu produk, tapi dengan banyak kali, dengan beberapa kali. Data driven. Ya, kurang lebih seperti ini ya untuk eh, katalon, aplikasi katalon. Eh, Sini dapat dilihat bagian sini adalah jendela eksekusi script step by step. Jadi dalam list item ini dilakukan secara bertahap, secara berurutan eh, hingga proses close browser. Ini memadukan manual mode dan juga script mode. Kemudian ini adalah panel diagnostik karena sebelumnya sampel yang saya lakukan itu mengalami satu failure. Mana di sini failure dalam proses eh, melakukan validasi data terhadap keranjang yang sudah menambahkan banyak item, kemudian melakukan checkout. Dan di sampelnya mengalami masalah, mengalami error di bagian tersebut. Ini melakukan progress, ini melacak status eksekusi secara real time saat mesin mengendalikan perambanan. Sehingga karena saat melakukan test case itu otomatis dilakukan. Nah, ini job progress di sini berguna untuk melihat apakah eh, eksekusi itu sedang berjalan di bagian mana. Kemudian ini ada log viewer atau deteksi error. Nah, skenario menguji interaksi shopping cart terdeteksi berhenti dengan status kritis atau faded. Ini, fungsi log viewer di sini menyediakan rekam jejak durasi dan juga alasan kegagalannya. Ini di sini dapat dilihat di bagian log viewer. Ini adalah sintesis kesimpulan nilai sejati rekayasa kualitas konfigurasi lingkungan presisi ditambahkan dengan otomatisasi struktur itu jaminan kualitas UX yang berkelanjutan. Artinya dengan menggunakan dua hal ini, kualitas sebuah perangkat lunak dapat terjamin, dapat dijamin kualitasnya. Nah, pengujian perangkat lunak bukan sekedar menemukan bug sesekali. Ini adalah sistem berkelanjutan yang memastikan fungsionalitas end-to-end tanpa celah, melindungi reputasi produk, dan juga merancang masa depan UX yang lebih baik. Itu adalah untuk pengujian perangkat lunak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan selama praktikum, mulai modul ke modul. Tetapi di sini saya belum ada beberapa hal yang belum saya jelaskan, itu termasuk seperti fokus pengujian. Nah, fokus pengujian sendiri ada berbagai macam karena pengujian perangkat lunak itu tidak hanya terhadap kode program, tidak terhadap kode logika program saja, tapi juga ada pengujian terhadap antarmukanya seperti sesuatu sistem akademik terkait dengan suatu sistem bank. Dan itu diuji modul yang melakukan interaksi langsung dengan modul yang berbeda di luar sistem akademik. Apakah antar mukanya mengalami permasalahan saat eh,
melakukan interaksi langsung dengan modul di luar perangkat lunak tersebut. Kemudian ada pemeriksaan struktur data lokal. Sini adalah fokusnya terhadap pendefinisian dan penggunaan data lokal. Lokasi data lokal berada pada suatu fungsi atau prosedur. Kemudian kondisi-kondisi batas, mana pemeriksaan batas maksimum looping, kemudian pemeriksaan ukuran dan batas array, kemudian pemeriksaan penggunaan data terkait makna spesifik atau makna semantik, kemudian umur manusia misalnya tidak ada manusia zamannya usianya sampai 200 tahun. Nah, ini adalah contoh dari eh, masalah dalam penanggalan seperti saat perubahan tahun dari 1999 ke tahun 2000, apakah eh, tahun tersebut akan reset apa tidak kan? Nah, itu sama halnya pada hal tersebut itu termasuk ke dalam permasalahan logika. Kemudian untuk bagian unit testing dan juga integration testing. Di sini saya sendiri untuk bagian white box testing di di dalam white box testing itu melakukan pengujian terhadap kode terhadap program perangkat lunak tersebut. Nah, dalam pengujian white box itu ada control flow testing, mana di sini dia memanfaatkan control flow graph atau graf jalur kendali, di mana CFG ini atau control flow graph ini dibentuk dari source code program. Artinya di sini dia menghitung eh, apa ya, cyclomatic complexity dari sebuah blok program dengan rumus. Ada rumus untuk menghitung cyclomatic yaitu VG sama dengan edge atau tepi atau baris atau garis dikurangi dengan node kemudian ditambah dua. Artinya jika sebuah eh, blok kode atau blok fungsi atau blok metode kemudian dia memiliki semisal 10 baris kode dan itu merupakan sebuah looping, maka setiap baris kode itu menjadi sebuah node. Kemudian jalur yang dituju oleh eh, dari node ke node itu tergantung dengan metode yang digunakan. Misal untuk for, kemudian untuk if, while, itu berbeda-beda setiap eh, jenisnya, setiap alur yang digunakannya. Kemudian itu akan dihitung jika semisal jumlah edge itu ada 8 dari 10, kemudian node-nya ada 10. Jika jumlah edge itu ada misal 13, kemudian node-nya 10, akan dikurangi 13 dikurang 10 dan hasilnya adalah 3, kemudian ditambah 2 dan 5. Nah, itu merupakan eh, jumlah dari complexity atau kompleksitas modul tersebut. Nah, kemudian ada test case path. Test case path ini adalah langkah test case path hampir sama dengan eh, control flow graph, di mana tetapi dia menggunakannya test case atau uji kasus uji yang dibuat untuk untuk bagian white box testing. Kemudian untuk black box testing sendiri ya menguji pada bagian fungsionalitas.
Kemudian tadi untuk unit testing dan juga integration testing. Karena di sini saya membuat beberapa test case untuk aplikasi yang pernah saya buat dengan kelompok saya dan saya gunakan untuk dilakukan uji coba test case. Di sini ada eh, aplikasi untuk manajemen stok di sebuah catering. Aplikasi yang saya kembangkan pada mata kuliah implementasi perangkat lunak sebelumnya. Kemudian di sini terdapat ya beberapa aplikasi ini dibuat dengan desain pattern MVC dan juga dibangun menggunakan Laravel. Sehingga ada apa, folder untuk melakukan tesnya sendiri. Di sini saya sudah tes, membuat test case atau membuat kasus uji untuk digunakan pada aplikasi ini. Ini untuk unit testing, saya di sini menguji pada modul bahan. Jadi di sini saya membuat fungsi ini untuk mengecek logika status stok berdasarkan perhitungan mutasi. Dan di sini juga digunakan untuk membuat akun gawai. Kemudian ini bahan yang dimasukkan dan sebagainya. Di sini saya akan mencoba untuk menjalankannya. Ini coba tor tes. Ini akan melakukan pengujian pada unit testing. Nah, di sini dapat dilihat bahwa eh, test case yang dijalankan selama 15 detik itu menghasilkan keluaran yang benar. Di sini ada 8 assertion karena pertama itu dia membuat untuk pengguna. Kemudian kedua dia membuat untuk bahan. Ketiganya dia membuat transaksi stok. Ini ada transaksi stok pada bahan. Ini untuk stok masuk. Kemudian ini untuk stok keluarnya. Kemudian ini jika kondisi normal, ini jika ada kesalahan. Ini adalah untuk unit testing pada bahan, pada modul bahan. Selanjutnya ada testing pada ini untuk integration testing pada transaksi stok, di mana di sini bahan dan juga pegawai kemudian juga transaksi itu saling berhubungan, modul terintegrasi. Jadi saya akan mencobanya. Tes PHP. Jalankan. Nah, di sini terjadi error.
tes jalankan 3 kali, ada 4 assertion, kemudian ada failure 3. Kita bisa dilihat di sini status atau penjelasan dari errornya. Sini proses berjalan selama 4 detik. Ini dijelaskan bahwa di sini ada 3 kegagalan. Kegagalan pertama terdapat pada fungsi transaksi stop test. Tes pegawai dapat mencatat stok masuk dengan valid. Delete asserting that row in the table. Artinya ini dia tidak bisa memasukkan data yang tadi diberikan ke dalam baris di dalam tabel di database. Di sini ada ID bahan, kemudian jumlah bahan, dan juga jenis transaksi. Table is empty. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu ada pada bagian tes pencatatan stok masuk ditolak jika jumlah bahan negatif. Session is missing expected key. Artinya eh, function pada ini, function tes untuk melakukan tes pada pencatatan stok masuk jika ditolak jika jumlah bahan negatif itu tidak memiliki key yang dibutuhkan, expected key yang dibutuhkan, sehingga terjadi failure. Kemudian untuk failure ketiga ini sama juga, missing expected key. Kemudian selanjutnya sama. Nah, jadi tadi dapat dilihat untuk bagian eh, unit test itu berjalan dengan baik pada bagian modul bahan, sedangkan untuk bagian integration testing ini terjadi 3 kesalahan. Yang pertama itu data tidak bisa dimasukkan ke database, kemudian ada kunci primer sepertinya yang tidak atau yang hilang karena ini dibutuhkan untuk menjalankan eh, function ini, function tes pencatatan stok masuk ditolak jika jumlah bahan negatif. Kemudian kesalahan ketiga juga sama seperti kesalahan kedua, pada function tes pencatatan stok keluar gagal jika stok tidak mencukupi. Ini sama, yaitu tidak adanya key atau kunci yang diharapkan untuk program tersebut atau fungsi tersebut berjalan. Ini adalah contoh penggunaan dari eh, unit testing dan juga integration testing. Untuk melakukan tes ini dapat dilihat bahwa aplikasi yang saya kembangkan atau yang saya dan teman-teman saya kembangkan itu sepenuhnya eh, tidak sepenuhnya tidak ada kesalahan, tidak sepenuhnya dalam kondisi yang baik, tetapi dapat dilihat sendiri bahwa dalam bagian integration testing ada kesalahan pada logika data, di mana pertama ya seperti tadi disebutkan bahwa tidak bisa memasukkan data ke dalam table, kemudian juga adanya ketidaksesuaian terhadap kunci primer yang diharapkan. Nah, seperti itu untuk proses contoh contoh pada integration testing dan juga unit testing. Kemudian balik lagi, eh, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hal-hal yang sudah saya lakukan dalam praktikum pengujian perangkat lunak ini, dari mulai modul 1 hingga modul 9. Dengan modul 9 tadi, modul modul terakhir itu otomatisasi terhadap testing.
automation testing menggunakan Kotlin Studio. Kemudian yang modul 9 itu saya melakukan uji coba terhadap aplikasi yang pernah saya kembangkan. Eh, Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.